Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua YPPSB Bapak Arif Bismin, yang kami hormati Ustadz Wijayanto selaku pembicara pada webinar Maulid Nabi, yang kami hormati PLT Direktur Ibu Endah Wulandari SSI MPD, yang kami hormati Manajer Riset Strategi dan Pengembangan Bapak Syafi'i MPD, yang kami hormati Manajer Pendidikan Bapak Dr. Andes Waryadi MPD, yang kami hormati Kepala SMP YPPSB Bapak Deden Lukman BSAG, dan kepada Bapak Ibu Guru SMP PPSB yang kami hormati pula, serta tidak lupa kepada anak-anak SMP PPSB dan para peserta webinar Maulid Nabi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan kita hidayah, inayah, dan kesehatan kepada kita semua, ya, sehingga kita bisa mengikuti webinar Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh SMP YPPSB dengan menghadirkan pembicara seorang ustadz yang masyhur, ya, yang sudah sering tampil di layar televisi kita. Ya, anak-anak mungkin sudah sering melihat Ustadz Wijayanto yang di Hitam Putih, di RCTI, di STV, pokoknya hampir seluruh stasiun televisi nasional kita pernah ada Ustadz Wijayanto. Dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, perkenalkan saya Faizah Tunasia selaku pemandu acara jalannya webinar Maulid Nabi. Marilah kita buka acara webinar Maulid Nabi ini dengan membaca Ummul Quran, agar kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan apapun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Hanifah Zalzabila Fauzia dari kelas 9A dan Ardina Pramesti Salsabila dari kelas 9A. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersyukur, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambahkan keberkahan pahala kepada kita semua, terutama bagi yang membacanya. Baik anak-anak dan para peserta webinar Maulid Nabi, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP YPPSB. Kepada Bapak Deden, disilakan. Terima kasih Bu Faiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari ini, hari Selasa 3 November 2020, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan bertolabul ilmi dalam acara webinar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SMP PPSB tahun 2020 dengan tema Muhammad Teladan Sepanjang Masa. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk terwujudnya acara ini, utamanya kepada panitia di bawah komando Ketua Panitia Bapak Mulyono, yang alhamdulillah telah menyiapkan acara ini sedemikian rupa sehingga bisa menghadirkan pembicara atau dai nasional sekelas beliau Ustadz Wijayanto. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pengurus dan manajemen YPPSB yang telah mensupport penuh kegiatan ini di tengah padatnya kegiatan di masa pandemi ini. Dan terakhir kami juga menyampaikan tentunya jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram wal Muhtaram, Ustadz Wijayanto dan juga tim yang berkenan mengisi webinar kami di SMP PPSB di pelosok Kutai Timur di Sangatta ini, Ustadz, di tengah padatnya jadwal Ustadz tentunya. Dan kami berharap acara ini dapat
Tadi kata masyhur sekali ya anak-anak. Dan alhamdulillah sudah bergabung dengan kami Ustadz Wijayanto. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Maaf Ustadz tadi ada sedikit kendala. Baik, Ustadz boleh bertanya sedikit? Silakan. Ya. Ustadz, apa sudah pernah jalan-jalan ke Kalimantan Timur? Ya, insya Allah semuanya sudah sangat Tenggarong. Sudah semuanya lah, Balikpapan, semuanya udah Liputan, iya. Ya sudah semuanya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Ustadz. Baik, langsung saja ya. Kayaknya peserta webinar kali ini dan anak-anak sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Wijayanto. Kepada Ustadz Wijayanto disilakan. Baik, masih. Sebelumnya boleh saya cek apakah audio saya cukup bagus diterima di Sumatera. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol bagus ya. Oke, bagus Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Wa qala aidan, "Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Wa qala ta'ala fil kitabil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah Sadaqal Hadim wa Sadaqal Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Arif Rusmin selaku Ketua Yayasan, yang saya hormati Ibu Indah Wulandari SSMPD, yang saya hormati Bapak Syafi'i, yang saya hormati Bapak Waryadi, yang saya hormati Bapak Deden Lukman Badruddin, Ibu Faiza, Ibu Ani Aryani, dan semua yang hadir, terutama anak-anakku, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah semuanya. Amin. Pokoknya hari ini mendapat keberkahan, yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, yang masih punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik. Bagi guru-guru yang belum mendapatkan jodohnya, mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya. Amin. Yang sudah berjodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan setelah Zoom meeting ini langsung hamil. Amin. Yang masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan keberkahan siang hari ini Allah menjadikan lupa orang yang menghutangi. Ya. Ini aminnya kenceng, jangan-jangan banyak yang punya utang. Ya. Yang pertama, izinkan saya mengapresiasi kegiatan ini. Alhamdulillah SMP YPPSB ini, Sangatta Utara ini, membuat satu kajian yang luar biasa, di mana Allah mengatakan inilah orang yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, orang yang baik itu hanya satu. Ini sabda Rasul, tolong diperhatikan, karena Rasulullah itu kalau bersabda pasti benar. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin, maksum. Saya paling nggak nyaman nyebut fatonah di Indonesia ini karena fatonah masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Ya. Tapi itu bukan fatonah, itu fatanah. Fatanah adalah orang yang banyak fitnah. Kalau fatonah, orang yang pintar dan punya kecerdasan dan keluhuran budi. Itu namanya fatonah.
Rasulullah mensabdakan wa may yuridillahu bihi khairan, siapa yang baik di mata Allah adalah orang yang memahami agama. Jadi tidak peduli mau kaya mau miskin, yang penting dia paham agama, dia orang baik. Tidak peduli apapun profesinya, tidak peduli tampan atau cantiknya, tidak peduli. Mau tampan, mau cantik, kalau wajahnya menarik atau mendorong, mau orang kaya atau orang miskin, punya jabatan atau rakyat jelalatan gimana, maka orangnya orang baik itu hanya orang yang paham agama. Hari ini alhamdulillah adik-adik dan juga para staf edukatif di lingkungan SMP YPPSP Sangatta Utara ini, mohon maaf, menjadi orang yang terbaik di mata Allah karena kita ingin memahami agama. Sampai-sampai semua orang ingin masuk surga. Dan surga dikaitkan dengan ilmu. Waman salaka thariqan yaltamisu ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya, mau mujahadah, mau melonggarkan semuanya untuk menuntut ilmu, sesungguhnya kita telah merintis jalan menuju surga. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Beliau mengatakan kita Zoom meeting ini jadi jamaah Zoomiyah ini ya. Zoomiyah hari ini pahalanya melebihi daripada tahajud semalam suntuk. Mohon maaf, padahal mungkin tadi malam belum, saya yakin tidak semuanya sholat tahajud. Karena dokter saya punya psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau nikah, kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita, mohon maaf Bu Prima baca itu, mohon maaf di Prima baca, karena wanita yang berkacamata ini kalau sudah nikah, maka kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Serius dia. Artinya nggak usah dilepas, nggak ada hubungannya. Artinya dia pisah dengan suaminya 2 minggu nggak masalah. Tapi kalau kacamata nggak ada 2 jam kiamat. Masih lumayan kalau kacamatanya dipakai untuk nyari suami. Enggak. Kacamata dipakai tetapi untuk mencari handphone. Karena istri zaman now lebih lengket kepada handphone daripada kepada suami. Serius. Gitu. Sampai para suami banyak yang curhat ke saya. Gimana istri saya ini? Sudah di dalam selimut saja. Itu Masya Allah wajahnya mengeluarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Dikira wajahnya bercahaya. Ternyata dibuka selimutnya masih mainan handphone. Itulah wanita zaman now. Maka luar biasa hari ini Allah catat kita menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang baik itu hanya satu, orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau sekarang kita belajar, nanti kita harus mengajarkan. Kita harus jadi orang baik dan mengajak orang lain berbuat baik. Tidak cukup kita jadi orang baik. Kalau sekarang ini kita belajar, satu saat kita harus mengajarkannya. Maka tahun depan tidak perlu teman-teman SMP, YPP, SP ini nggak usah cari ustadz keluar. Karena tahun depan semuanya jadi ustadz dan ustadzah semua. Karena tugas kita sekarang belajar, besok harus mengajarkan. Kita harus mengimbangi setan. Setan itu dal wa madlul. Setan itu sesat dan menyesatkan. Maka orang Islam, dia harus baik dan mengajak orang berbuat baik. Dia harus mau belajar dan mengajari orang lain. Itulah tugas kita. Karena ada wahu atof. Sekarang belajar, besok harus mengajarkan. Itulah yang disebut dengan orang beragama. Orang beragama harus niatul amal wa tabligh. Minimal kepada keluarga kita, minimal kepada anak istri dan kerabat kita. Yang kedua, silaturahmi yang seperti ini jauh lebih diutamakan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Mohon maaf, karena justru di saat virtual begini ini, kita kadang-kadang malah bisa ketemu hati. Karena jangan sampai malah kalau kita ketemu fisik, itu tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan sampai di SMP ini, mohon maaf, orangnya duduk bareng di dalam satu yayasan, tetapi mohon maaf, hatinya pecah. Itu kayak orang judi. Orang judi itu kelompok yang kompak, satu dengan yang lain kompak, tapi satu ingin membunuh yang lain.
wah as, wah cek, wah win, balak dol, balak nih. Orang kalau yang lain mati, rasain, syukurin. Maka itulah kelihatannya kumpul, tapi hatinya pecah. Itu. Maka dalam tradisi Jawa jangan sampai belangkon. Belangkon itu sininya halus, tapi belakangnya jendol. Kelihatannya jabat tangan dengan Pak Kepala Sekolah, tapi cepat stroke, cepat mati, cepat ganti. Itu kelihatannya jabat tangan, tapi nggak ketemu di hati. Ini kaitannya nanti, mohon maaf, dengan silaturahim akan didekatkan hati kita. Karena orang kalau tidak pernah silaturahim, satu, dia akan tafarruju hamin, dia akan mudah stres. Stres itu terjadi karena kumpulan dari strain. Strain itu ketegangan, kalau berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop, kalau stop billahi taufik wal hidayah. Cepat mati, maka orang silaturahmi dipanjangkan usianya. Kenapa? Karena dia diketemukan hatinya. Orang kalau nggak ketemu hati, mudah ada gesekan. Karena ada gesekan, maka terjadi ketegangan, maka nanti mudah sakit, mudah mati, cepat mati, bahkan orang yang ada ketegangan nanti mudah marah. Dan yang lebih parah, nanti mudah marah itu pasti nanti akan terjadi produktivitas yang rendah, teamwork-nya rendah. Maka silaturahmi itu memberkahkan rezeki. Kenapa? Karena dengan silaturahmi nanti akan berkah rezeki, akan baik produktivitasnya, take home-nya baik, teamwork-nya baik. Ini silaturahmi. Itu diterangkan mudah secara psikologi, itu sabda Rasulullah. Pokoknya orang yang nggak pernah silaturahmi, maka hati-hati kalau ada murid di sini introvert, punya masalah di kamar mandi, ada masalah dia diem ngurung diri di kamar mandi, ada masalah dia di kuburan, sebentar lagi edan orang itu. Hanya karena PR-nya banyak, langsung bunuh diri. Orang seperti ini hati-hati, pasti jarang silaturahmi, jarang Zoom. Maka adik-adik kalau ada masalah jangan ngurung diri. Anda harus berbagi kepada orang lain. Orang-orang yang gila, 90% orang yang gila adalah orang yang nggak pernah silaturahmi, nggak pernah kumpul dengan saudaranya, nggak pernah social quotient-nya tidak dihidupkan. Maka kita boleh physical distancing, tapi kita harus spiritual distancing, tidak boleh hard distancing, tidak boleh spiritual distancing. Kita boleh jaga jarak, tapi jangan jaga hati kita. Hati kita harus dipadukan dan itu silaturahim karena layat hul jannah mangqati rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Itu sabda Rasulullah. Maka orang yang tidak ketemu hati mudah marah, orang marah pasti dia teriak. Kenapa teriak? Karena yang kedua dijauhkan hatinya. Dan dia pasti mendekat, dekat tetapi teriak karena dihilang akalnya yang keempat. Yang kelima pasti emosional. Dan bahasanya pasti kasar. Deket tapi teriak. Itulah orang marah. Goblok, bego lu, buset deh lu. Deket kok teriak. Mbok pelan. Goblok, bego. Nggak mungkin. Apalagi kalau orang Jawa Timur. Wah, yang asli Jawa Timur itu kalau sudah marah itu fasihnya luar biasa. Dancuk gitu. Nggak ada orang malah kok dancuk. Nah, ini anjay gitu. Kenapa? Karena orang kalau marah itu kehilangan akal sehatnya, dijauhkan hatinya. Maka walaupun dia dekat, tapi teriak. Itulah orang marah. Dan yang lebih parah, teman-teman terutama guru-guru, karena kelas online, itu sekarang mati gaya. Kesulitan. Kita tatap muka saja. Jangankan guru-guru. Saya ini sering sakit hati karena saya ngajar di pasca sarjana. Standarnya orang yang ngajar di pasca itu harus pakai dasi. Maka SOP-nya harus pakai dasi lengkap dengan PSL itu dan kita sudah menyiapkan PowerPoint segala macam. Tapi begitu mau absen, tolong videonya dinyalain. Ya Allah, mahasiswa S2 ternyata sambil tiduran dengerin saya. Dan lebih parah dia pakai daster. Masya Allah, dosennya pakai dasi, mahasiswanya pakai daster. Sudah sobek-sobek dikasih peniti 8 kelihatan di situ. Masya Allah luar biasa. Sakit hati, sakitnya itu di sini, bukan di sini sampai tembus ke belakang sana. Wah, kita sakit hati. Apalagi anak-anak SMP. Online itu sambil tiduran, lebih banyak main gamenya daripada dengarkan gurunya. Nah, maka dengan silaturahim, sekali lagi, ini luar biasa. Dengan virtual, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita bertatap maya, mudah-mudahan lebih fokus, lebih tawajuh. Makanya saya senang, Bu Ina, tadi semua videonya supaya dinyalakan, supaya saya masih ada interaksi. Karena kalau nanti videonya nggak nyala, bisa-bisa di sini dengan serius, ternyata yang anak-anak sudah billahi taufik wal hidayah.
Mohon maaf, saya sudah serius, ternyata di-on-kan saja langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ternyata tinggal saya sama Pak Deden. Saya Pak Deden videonya nyala, yang lain dimatiin, ternyata sudah sampai Sidratul Muntaha, sudah memang Masya Allah. Mudah-mudahan ini masih bisa fokus. Halo Bu, siapa tadi? Bu Faizah? Bu Faizah masih? Nah kan, sudah bila itu. Masih bisa fokus, Bu Faidah? Bu Faidah, tolong jawab saya hanya nguji apakah Bu Faidah masih fokus kepada saya apa enggak. Oke. Ya, peci saya warna apa? Hitam. Hitam, oke. Mau sini warna apa? Warna hitam, Ustaz. Ya, oke. Kalau aspal warnanya apa? Hitam. Kalau batu bara warnanya apa? Hitam. Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Hitam. Kalau semut di kegelapan warnanya apa? Hitam. Kalau batu bara warnanya apa? Hitam. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Siang. Siang hari. Masih fokus. Saya senang sekali. Masih fokus. Alhamdulillah. Ya, saya cuma nguji fokus saja itu. Ya. Bu Faizah, kalau lomba lari dapat hadiah mobil baru, guru-guru se-Kalimantan ada lomba lari, maka dia lari kenceng tetapi ternyata dia tidak bisa juara. Maka dia bisa karena hadiahnya yang besar, maka dia ngejar. Setelah ngejar, alhamdulillah dia bisa menyalip, dia bisa mendahului yang nomor 2. Berarti Ibu menjadi nomor berapa? Nomor 1. Kan bisa penyalip. Nggak fokus ya, iya. Mau bisa ngejar nomor 2 kok jadi nomor 1. Coba berpikir sebentar. Yang bisa disalip adalah nomor 2. Berarti Ibu nomor 2. Nomor 2 dong. Ini fokusnya bagus tapi matematikanya nggak bisa. Wong yang disalip nomor 2 kok jadinya nomor 1. Ya. Nah, ini uji fokus saja. Boleh sebenarnya ada saya kasih 25 untuk uji fokus itu ada 25 ya. 1 itu karena sudah hafal, sering dengar, tapi yang kedua ternyata mikirnya yang susah. Oke. Baik. Saya sekalian, maka 1 orang yang menuntut ilmu, orang yang silaturahmi seperti ini, 1 waziyadatun ilm akan bertambah. 5 hal pasti dapatkan. 1 berkah rezekinya. Bapak Ibu semuanya kerja di Kalimantan, di Sangatta Utara ini mohon maaf, yang penting bukan banyaknya rezeki saja, tapi berkah rezekinya. Berkah itu penting. Buat apa gaji 30 juta sebulan? Cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga yang nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang, tentram. Pilih yang tenang. Dan inilah pentingnya kita. Serius. Dan itulah berkah. Berkah itu ketenangan, berkah itu rasa cukup, berkah itu kenyamanan, itulah berkah. Yang kedua, akan wasohibin karim, akan bertambah persaudaraan kita. Alhamdulillah dengan begini kita saling kenal. Insya Allah kalau saya ke Sangatta Utara, kalau saya berteduh paling tidak kopi-kopi mestinya keluar. Minimal amplang lah, kuku macan pasti dapat itu. Minimal. Gitu. Karena inilah persaudaraan. Maka akan berkah rezekinya, dipanjangkan usianya. Dan jangan salah, silaturahmi ini, mohon maaf, ini amalan surgawi. Karena di surga tidak ada orang sholat, tidak ada orang puasa, tapi masih ada orang yang silaturahmi. Maka jangan heran kalau semuanya besok anak-anak masuk surga, semuanya akan nyari saya, nyari Pak Syafi'i, nyari Pak Deden, nyari Bu Faizah. Sudah keliling, ketemu Pak Deden, enggak. Keliling lagi ketemu Bu Ina, enggak. Anak-anak keliling semuanya enggak ketemu. Apa enggak masuk surga? Ternyata anak-anak di bawah. Saya dengan Pak Syafi'i, dengan Pak Deden itu di atas, ya di atas. Bawah saya masih ada Bu Ina, bawahnya lagi ada Bu Aisyah, baru paling bawah itu anak-anak ini semuanya. Nah, karena surga itu bertingkat nanti. Tapi di surga masih ada silaturahmi. Di surga nggak ada orang sholat, tidak ada umroh, tidak ada orang haji, tapi masih ada silaturahmi. Maka dengan silaturahim ini, mohon maaf, akan berkah rezeki, akan bebas dari penyakit jiwa, akan dipanjangkan usianya. Nah, maka inilah hari ini kita ingin meneladani Rasulullah dengan cara apa? Kenapa? Karena jadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada
contoh, ada toladan yang baik bagimu. Adik-adik, tolong dicatat baik-baik. Manusia itu punya sifat alamiah meniru. Dulu manusia itu nggak bisa berenang, adik-adik. Tapi karena melihat ikan, maka dia belajar berenang. Tetapi kalah dengan ikan, maka bikin perahu. Kalah lagi dengan hiu, maka bikinlah kapal. Karena orang ingin meniru. Dulu manusia itu tidak bisa terbang. Karena melihat burung, kupu-kupu bisa terbang, maka bikinlah pesawat. Maka pesawat yang pertama adalah capung. Karena meniru capung. Karena memang manusia itu sifatnya meniru. Manusia awalnya nggak bisa berlari, tapi kalah dengan kuda. Maka bikinlah sepeda. Sepeda masih kalah dengan kuda lagi, bikinlah motor. Motor kalah dengan, maka bikin mobil. Karena inilah manusia ingin meniru. Bahkan dulu manusia itu tidak tahu mana yang enak, mana yang tidak. Hanya meniru binatang. Apa yang binatang makan enak, maka dia dimakan. Apa yang buat binatang itu keracunan, maka dihindari. Maka apapun kalau bikin obat, maka ada kelinci untuk percobaan. Ini layak apa enggak? Percobaan itu kepada binatang. Kenapa? Karena manusia ingin meniru. Maka Allah bikin tiruan. Tiruan terbaik adalah Rasulullah. Rasulullah itu manusia terbaik. Tidak ada manusia yang sebaik beliau sebelumnya dan tidak ada manusia yang sebaik beliau sesudahnya. Walau Presiden Prancis Macron jauh lebih jelek daripada Rasulullah. Maka kalau dia menghina Rasulullah itu, wajahnya tidak, semuanya tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah. Rasulullah itu tiruan yang terbaik. Apa yang ditiru? Yang kedua. Yang ditiru ada 3, yaitu surah, sirah, dan sarirah. Apa itu surah? Surah adalah penampilan. Surah adalah apa yang terlihat dalam fisik. Rasulullah selalu menutup aurat, maka kita harus menutup aurat. Rasulullah selalu menjaga kebersihan, maka kita harus menjaga kebersihan. Itu yang kita tiru. Rasulullah dengan penuh senyum, di mana-mana senyum, itu yang kita tiru. Itu surah. Sampai khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu ke masjid, maka buatlah suasana pakaian yang bagus. Untuk laki-laki pakailah wangi-wangian, karena itu suasana surgawi. Rasulullah selalu bau harum, maka jangan sampai guru-guru di SMP, SPB ini baunya balsem, PPO, remason, minyak kayu putih, minyak telon, minyak gosok terus. Apalagi Rasulullah ini, mohon maaf, kalau bertemu istrinya selalu dalam keadaan wangi. Istri kalau bertemu dengan suami dalam keadaan wangi. Karena nggak fair, para istri sekarang ini kalau keluar rumah, Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Josephita, Estee Lauder. Begitu suaminya yang ketemu, kadang-kadang daster aja, wah ya Allah, seminggu digantung, dipakai, digantung lagi, dipakai. Kadang satu penitipan, kadang-kadang belahnya dari ketek sampai ujung semuanya. Mohon maaf, itu. Demikian juga sebaik-baik suami untuk istrinya, yang baik untuk istrinya. Ini niru dari Rasulullah, dari surah. Yang kedua dari sirah. Kita niru Rasulullah dari sirah. Sirah itu apa? Perilaku, cara makan, cara tidur, cara bersuami, cara beristri, cara sekolah, menghormati orang tua, menyayangi yang muda. Sekarang dibaca surat Luqman ayat 19. Tolong Bu Faiza atau siapa? Ada anak-anak yang minimal terjemahnya saja. Ya. Luqman ayat 19. Luqman surat ke-31 ayat 19. Minimal terjemahnya aja. Boleh Bu Faiza, boleh Bu Ina, boleh siapa? Nirma ayat 19 itu Kak Ustadz. Ya. Yang adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Luqman ayat 19. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malah Pak Kepala Sekolah yang ngomong. Ya. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Amin. Ya, sekarang Bu Faizah terjemahnya. Luqman ini nyari ayat lamanya banget kalau ngitung makanya hati-hati kalau punya istri pinter cari duit, itu banyak masalah di rumah.
Makanya kalau cari istri, jangan cari istri yang pintar cari duit. Karena kalau istri pintar cari duit, itu di rumah serba banyak masalah. Karena disembunyiin di mana aja ketahuan. Itu dasar istri pintar cari duit, ya itu. Diselipkan di gaji aja ketahuan. Sampai untuk selipan buku aja ketahuan. Katanya udah serahkan semua. Ini uang apa? Ini uang sial. Lah kok sial? Sialan ketahuan juga, ya. Oke. Ya, bismillah. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ada dua di sini dikatakan, satu dalam berjalan. Jalan tidak boleh dengan kesombongan, dengan mendongak. Jalan itu menunduk atau datar pandangannya. Jalan kayak turun dari truk, itu namanya Rasulullah. Jalannya diatur, jalan tidak boleh melengak-lengok kayak di punuk onta, kayak di rel 1. Bagi wanita tidak boleh jalan itu melenggak-lenggok kayak di punuk onta, kayak di catwalk. Jalan saja diatur. Yang kedua bersuara. Suara diatur di situ. Satu, tidak boleh sahwati. Dari mana faizah? Saya dari sini, kalau jauh berlebihan nggak boleh. Tapi juga tidak boleh terlalu jutek. Dari mana Ina? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Oh, enggak, saya bawa. Sudah makan? Sudah, enggak makan mutar. Enggak punya suami, dah mau lu ambil, gua kepret lu. Jawabannya benar, tetapi tidak boleh. Wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Menjep kayak orang sakit gigi. Ditanya asal jawab, enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena di situ guru ya, yang bilang kena ya siapa? Padahal jawabannya benar. Tetapi tidak cukup. Yang ketiga, nanti berpakaian. Berpakaian harus menutup aurat, tetapi juga tidak boleh over. Yaitu berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya lengkap, mohon maaf, pakaiannya lengkap, tapi transparan, dari plastik, dari streaming. Itu. Jadi sampai ukurannya ketahuan, 36B, 38C, udah kelihatan. Sampai ukuran-ukurannya ketahuan. Itu, ukuran dalamannya kelihatan. Tetapi juga tidak boleh terlalu ketat, sehingga full press bodinya itu luar biasa. Jadi lengkap-lengkupnya itu pakaian senam, pakaian balet, pakaian renang dibawa keluar. Tidak boleh. Yang ketiga, yang keempat adalah suasana aroma. Untuk wanita boleh pakai parfum, tetapi sebaik-baik parfum kalau dekat saja tercium. Jangan dari 100 meter sudah ketahuan. Itu Bu Faizah datang itu. Kayak jenazah lewat. Luar biasa. Minyak nyom-nyom, minyak serompok. Itu tidak boleh terlalu itu. Yang berikutnya bermake up. Apa enggak boleh punya make up? Boleh. Jadi anak-anak SD, anak-anak SMP, mohon maaf, boleh bermake up, tapi hanya sekedarnya. Jangan anak SMP ke sekolah, make up-nya, lipstiknya merah membara kayak habis minum darah. Mungkin sarapannya ayam mentah. Itu semua. Bulu matanya, dulu kalau zaman Pak Deden, cuma dijepit. Sekarang ditempelkan. Saya kalau syuting, yang lama bukan syutingnya. Nunggu Desi Ratnasari, nunggu Vita, nunggu, ya Allah, kadang-kadang ini lama banget, ngapa? Ternyata nunggu pakai bulu mata itu tinggal nempelkan 5 cm, jadi kalau jalan kayak kepiting itu semuanya. Berlebihan, tidak boleh seperti itu. Artinya itu, terutama dalam pakai jilbab. Jilbab yang bagus, hijaber sekarang ini 12 meter. Putar sana, putar sini, naikkan lagi, turunkan lagi. Dikumpulkan di tengah, jadi jalan kayak membawa sampah luar biasa. Dan jilbab yang bagus, itu enggak seperti Faizah ini. Harusnya miring separuh, dalamannya jadi kena mata satu kayak bajak laut. Begitu over, tidak boleh berlebihan. Gitu. Oke, dan inilah dalam surah. Termasuk siroh. Siroh ini adalah perilaku cara makan kita. Makan itu ada 30 aturan. Dengan menunduk. Mohon maaf, dengan yang halal dan thayyib, tangan kanan, pakai doa. Gimana Arkan? Doa mau makan gimana? Allahumma ini, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pinter ya, Masya Allah, pinter sekali. Ferdi, kalau doa mau ke kamar mandi gimana? Allahumma barik lana bima rozaktana wakina adzabannar. Masya Allah. Pilih. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan, terus doanya gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masya Allah. Zia Zalfa. Zia. Ini kalau nunggu guru belum datang kok dari jauh sudah kelihatan gurunya mau datang ke sekolah. Bacanya gimana? Sumum bukmun mumpung bahur
Nah, kacau ini anak-anak SMP ini diajari doa enggak sih ini? Surah, bahkan cara kencing, cara makan, cara tidur, itulah niru Rasulullah. Kencing saja ada 28 aturan. Pertama, tidak boleh menghadap kiblat kalau itu di ruangan terbuka. Kedua, tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Jadi tolong adik-adik, walaupun di rumah sendirian, di ruangan besar, itu toiletnya di pojok sana, nggak boleh dibuka dari sini. Terus jalan klonteng, nggak boleh itu semuanya. Sampai tidak boleh di lubang-lubang binatang. Dulu saya di pesantren kalau cari jangkrik, sudah diintip kok masuk ke lubang, dikencingi, nggak boleh. Ya kalau yang keluar jangkrik, kalau yang keluar ular, terus gigit jangkriknya itu bahaya sekali. Nah sampai ada aturannya. Cara kencing, itulah sirah. Jadi surah penampilan, perform itu. Yang kedua sirah perilaku, cara makan, cara tidur, cara semuanya, cara bicara, cara jalan, semuanya harus niru Rasulullah. Itu. Yang ketiga yaitu sarirah. Sarirah adalah urusan hati. Tidak boleh fitnah, tidak boleh ghibah, tidak boleh iri, dengki, serai, tahwen, panasten, open, tumbak jujuan, genomos, pradul, adul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, trikis, makan banyak tadi, tidur petang, morok, termasuk gosip, infotainment, hoax, itu semuanya. Jaga. Itulah sarirah. Sarirah artinya tidak boleh ada membuli satu dengan yang lain, tidak boleh bergunjing. Karena Rasulullah ada 3 hal yang ditiru. 1, Rasulullah adalah ahsanan nas, yaitu sebaik-baik manusia. Maka jadilah orang yang terbaik. Jadilah anak SMP ini anak yang mempesona. Kalau lihat anak-anak baik, lihatlah anak-anak di SMP itu. Itu baru. Kalau ingin guru yang baik, lihatlah guru-guru itu. Jangan malah sebaliknya. Jadilah bapak yang terbaik, bapak yang mempesona. Bapak yang bisa diidam. Kalau saya besar seperti bapak saya. Kalau saya besar seperti mama saya. Jangan malah sebaliknya. Asal ada makanan, cepat dihabisin ngapa? Nanti kalau mama pulang, pasti dimakan mama. Mama itu makannya banyak, tidurnya betah. Lihat, pertumbuhannya melebar, menyamping. Berarti mamanya tidak menjadi pribadi yang pesona. Mau nasihati anak, contohnya bapaknya. Sana mandi, kamu amis kayak kambing, persis bapakmu. Itu. Bapakmu udah seminggu ini nggak mandi. Itu dalemannya udah dibulak-balik set A, set B, masya Allah. Berarti tidak menjadi pribadi yang bersih. Sana belajar, biar nggak lolak tulalit O2N, on, persis mamahmu. Tahu nggak? Papa di kantor, ditelepon. Papa segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Cantik-cantik. Cantik-cantik nggak bisa bedakan Densus sama sensus. 1, jadilah aksanan nas. Jadilah pribadi yang mempesona. Yang kedua, jadilah aswadan nas. Jadilah orang yang dermawan. Kita ini dengan Rasulullah selisihnya cuma sedikit. Rasulullah itu sedikit-sedikit sholat. Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah. Itu. Rasulullah itu sedikit-sedikit puasa. Kalau kita, mohon maaf, kalau sedekah sedikit, kalau sholat sedikit, puasa juga sedikit. Jadi selisihnya cuma sedikit. Ya, mohon maaf luar biasa. Rasulullah itu sedikit tidur. Kalau orang, mohon maaf. Kalau orang Samarinda, mohon maaf, orang ini, mohon maaf, orang Sangatta, sedikit-sedikit tidur. Rasulullah itu kalau makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan, ini Zoom meeting aja makan, terus depannya toples, Masya Allah, ini ada ambil makanan, toples-toplesnya. Ini makanya ini lockdown ini, di rumah ini saya takut setelah lockdown nggak bisa keluar rumah, karena pertumbuhannya melebar, pintunya nggak muat. Nah, Rasulullah itu kalau makan sedikit, kalau tidur sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, Masya Allah biasa. Rasulullah adalah aswatan nas. Yang ketiga, Rasulullah adalah asfa'an nas. Rasulullah itu adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain, yang senantiasa peduli. Yang senantiasa peduli. Yaitu asfa'an nas, suka memberi syafaat, suka memberi pertolongan. Luar biasa. Maka Rasulullah disebut Abul Yatama, Abul Masakin. Bapaknya anak-anak yatim, dada bapaknya orang miskin. Untuk itu, untuk menjadikan diri kita sebagai Rasulullah, ada 10 hal, adik-adik tolong dicatat baik-baik. Bagaimana kita tiru Rasulullah? Pertama, adik-adik semuanya harus salimul aqidah.
yaitu bagaimana kita selamat di dalam keyakinan, kepercayaan, dan keberagamaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Luruskan dalam keberagamaan. Ini yang pertama. Yang kedua, shahihul ibadah. Yang kedua, anak-anak harus rajin menjalankan ibadah. Itu. Kadang-kadang itu sibuk dengan dunia. Kerjanya gajinya berapa miliar, kok sampai tinggalkan sholat. Ya Allah, masih lumayan kalau gajinya besar. Sudah gajinya pas-pasan, rumahnya RSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, semua sekali. Itu. Tipenya 21, anaknya 8. Yang 2 di rumah, yang 3 di musola, yang 4 titipkan mertua. Gitu aja kok sholatnya nggak rajin, Masya Allah. Maka shahihul ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq, yaitu bagaimana akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka jaga perilaku Anda. Almar'u bi'adabihi la binasabi. Adik-adik semuanya dihargai oleh Allah bukan karena nasabnya, bukan karena keturunannya, ketampanan, kecantikannya, tetapi karena akhlak budi pekertinya. Sekarang ini yang jadi masalah, forum rektor, saya ini sering mewakili UGM di rektor-rektor pembina, yaitu UGM, ITB, IPB, USU, UNER, Unibro. Itu adalah universitas pembina. UGM, UI, ITB, UI, IPB, dan USU, Unibro, dan itu UNER. Itu adalah universitas pembina di Indonesia. Sekarang ini problem, sekarang ini yang susah adalah menciptakan sarjana yang berkarakter. Setelah yang masuk penjara juga alumni dari UGM, sarjana dari ITB, UI, IPB, semuanya sarjana. Kalau kita disalahkan, saya disalahkan karena kok susah, mahasiswa sekarang kok berperilakunya nggak baik. Itu dari SMA-nya. Yang salah adalah guru-guru SMA. Guru SMA kalau disalahkan, wah itu raw materialnya memang dari SMP-nya. Gitu. SMP-nya. Jadi guru-guru SMP yang nggak beres. Mohon maaf, guru-guru SMP ini dulu nggak beres mencetaknya karena itu usia emas. Gitu. Mohon maaf. Terutama SMP YPPSB ini. YPPSB ini nggak mencetak anak-anak yang itu semuanya. Kalau guru SMP disalahkan, yang salah adalah guru SD. Itu di usia emas malah karakter buildingnya nggak dicapai. Guru SD disalahkan dari TK-nya. Gitu. TK salah dari playgroup disalahkan gurunya. Itu dari rumahnya. Dari bapak ibu yang sekarang ikut Zoom sekarang ini. Nah, maka pastikan kita tidak bisa saling menyalahkan. Maka sekolah yang penting bukan hanya sekedar ilmu, tetapi punya akhlak, karakter building. Sementara dengan virtual ini, mohon maaf, mungkin transfer of knowledge-nya bisa. Kita pembelajarannya bisa, tetapi pendidikannya enggak bisa. Bagaimana kita mendidik karakter ini? Nah, padahal di dalam orang beragama, menurut Rasulullah, bagaimana matinul khuluq. Innama biustu liutamima makarimal akhlak. Yang keempat, qawiyul jism, yaitu menjaga kesehatan dan fisik. Maka salul afiyah ba'dal yakin. Kalau kamu sudah punya agama, mintalah sehat. Itu. Fisik Anda jaga dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, apalagi saat ini perlu imunitas. Jangan menunya 5K terus, mentang-mentang guru tunjangannya kurang, langsung menunya 5K. Karena kerupuk, kubis, kangkung, kecap, sama amplang, itu aja terus. Enggak pernah. Ya, itu. Apalagi di Jogja ada makanan namanya stereo, sego setengah tempe separuh. Itu bahkan kalau Pak Deden dulu, zaman Pak Deden masih mahasiswa, makanannya itu terkenal cat rice, nasi kucing. Rice, itu semuanya. Nah, jadi yang berikutnya mustafakul fikr, yaitu menuntut ilmu yang bermanfaat. Bagaimana anak-anak semuanya harus punya keilmuan yang bermanfaat. Nah, ini baru diomongin, Billy langsung ambil makanan. Masya Allah, Zoom meeting, Billy anugerah langsung makan mulu. Kamu itu udah gemuk gitu makan mulu, Billy. Masya Allah, luar biasa ini. Dari sini, Billy anugerah, kamu makan apa, Bill? Masya Allah, itu kelihatan. Saya pantau semuanya kok, itu semuanya. Enak-enak semuanya nyatet, ini malah ngambil makanan terus, Billy. Ya, itu. Ya, Rizky juga itu depannya ada apa itu? Makan amplang aja. Yuk, gimana? Jadi dari sisi ini, mohon maaf, yang berikutnya adalah biasakan anak-anak dilatih mengendalikan nafsu, mujahadah nafas, yaitu bagaimana kita sesuatu yang tadinya sekarang enak-enak jalan-jalan, apalagi
saat-saat pandemi ini banyak orang ingin Brompton ke sana kemari, ingin segala macam. Bahkan di Jogja ini baru berburu janda bolong, yaitu tumbuhan janda bolong. Semua janda ya bolong, masa janda belum bolong ya semuanya. Kalau nggak bolong ya nggak bisa makan, nggak bisa minum ya, semuanya ya. Jadi bagaimana kita biasakan mengendalikan nafsu? Anak-anak pengennya main tapi harus belajar, itu mengendalikan nafsu. Pengennya tidur pagi tapi harus sholat subuh berjamaah di masjid. Maka inilah orang yang sukses. Kalau Anda tidak mau merasakan perihnya belajar, maka nanti akan merasakan perihnya kehidupan. Begitu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahmatullahi, kalau Anda tidak tahan dengan pedihnya menuntut ilmu, maka nanti akan merasakan susahnya dalam kehidupan. Itu. Karena dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Begitulah seharusnya. Yang berikutnya harus harisun alal waktihi. Kita harus, mohon maaf, disiplin waktu. Prinsipnya ada dua. Walikulil waqt amal, walikulil amal waqt. Setiap waktu adik-adik harus menggunakan yang bermanfaat. Karena kalau ada waktu nggak digunakan dengan kegiatan yang bermanfaat, wahuwa dulum, orang itu zalim. Sebaliknya, setiap amal harus tepat waktu. Karena kalau amal tidak tepat waktu, nanti wahuwa mardudatun la yuqbal. Anak buahnya Pak Deden itu rajin-rajin, anak buahnya Pak Syafi'i rajin-rajin. Jam 10 sudah duhur, luar biasa. Jam 11 sudah asar. Tahajud itu siang, malam, pagi-pagi aja tahajud. Siang tahajud lagi. Nggak tepat waktu, nggak diterima. Besok pagi anak-anak kumpulan, silahkan sapi. Buat apa? Buat kurban. Nah, belum itulah besok repot, mau sekarang longgar. Jadi kurbannya di SMP ini itu besok pagi. Nggak diterima karena nggak tepat waktu. Jadi setiap waktu harus ada beramal. Maka biasanya adik-adik saya ajari semuanya kalau ada kajian sama saya, anak-anak saya suruh nulis 10 hal yang saya akan lakukan. 10 hal yang akan saya tinggalkan. Terus ditandatangani gurunya sama orang tuanya. Ya itu. Maka sekarang tulis apa saja yang akan dikerjakan. Tulis apa saja yang akan dikerjakan, ditulis. Yang kedua, kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Nah, jadi seminggu ini mau apa? Baca Quran, misalnya 1 juz dalam 1 minggu. Nah, oke. Jangan tiap hari 1 juz. Bohong. Jangan ditandatangani itu. Tiap hari saya mau tahajud. Bohong. Nah, kalau anak-anak ya sebulan sekali tahajud. Nah, oke. Sebulan sekali puasa sunnah. Oke. Itu semuanya. Tiap hari ini guru-guru SMP ini Masya Allah setiap hari infak 1 juta, bohong gitu. Kalau 10.000 oke lah itu masih bisa. Tapi dari sisi ini tulis apa saja yang akan dikerjakan. Yang kedua, kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Itu membangun komitmen kita meneladani Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau mau tidur itu disiapkan 3. 1, alat wudhu. 2, alat sholat. 3, catatan. Catatan hutang utamanya. Supaya ada komitmen itu ya untuk segera melunasi. Yang berikutnya munadomun fisunihi. Kalau harisun ala waktihi itu dia harus dia disiplin waktu. Yang berikutnya munadomun fisunihi, apapun kerjakan dengan tuntas dan berkualitas. Sekolah ini betul-betul sampai selesai. Yang berikutnya qadirun alal kasbi, kita punya kemandirian. Anak-anak SMP harusnya sudah bisa itu merapikan tempat tidurnya sendiri. Anak SMP harusnya bisa bikin sarapan sendiri. Minimal mie instan. Itu minimal harus bisa. Minimal masak air harusnya bisa. Kalau itu ini. Terakhir apa yang ditiru dari Rasulullah harus nafi'un li ghairihi. Kita ini harus memberi manfaat bagi orang lain. Ingat adik-adik, di SMP ini harus jadi contoh kebersihan. Kalau Anda nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Ya. Jadi, kalau Anda tidak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Kalau Anda tidak mau memberi, minimal jangan minta-minta. Tolong minimal kita tidak andil di dalam kejelekan. Jadi, khairun nas anfa'uhum linas. Pastikan setelah ini semuanya memberi manfaat bagi orang lain. Ya, itu. Kalau Anda tidak bisa menolong, minimal jangan ganggu. Itu, jangan bully. Itu.
Itu artinya jangan ada bulian, ada tawuran, minimal Anda jangan ikut tawuran. Itu, ya, gitu. Syukur bisa mencegahnya. Ya, saya rasa itu sudah 1 jam lebih. Kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali ini. Ya. Baik, Ustaz. Baik, saya kembalikan, Pak Iza. Baik, Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Dan selanjutnya adalah ada sesi tanya jawab Ustaz. Maaf Ustaz, ini pertanyaannya itu langsung dibacakan semua atau satu persatu? Satu-satu dulu, satu-satu dulu. Satu-satu sayang ibu, 2 sayang bapak. 1, 2, 3 sayang. Ya. Karena saya persiapan. Nanti insya Allah saya live di TV One jam 11.30 mulai. 11.30 sampai itu. Bu Faiza, saya mau nanya Bu Faiza. Ya, nanti live silahkan saksikan saya di TV One. Kalau masih ada yang belum ini, untuk Bapak Ibu boleh follow di Instagram saya di @ustadzwijayanto_official. @ustadzwijayanto_official. Nanti pertanyaan apapun boleh di DM, nanti saya jawab. Misalnya ibu-ibu ini, kalau suami saya kawin lagi, saya bunuh apa saya bunuh diri? Boleh tanya. Ya. Silakan. Baik Ustadz, ini ada dari Hanifah kelas 9A. Pertanyaannya, fenomena video viral sekarang yang ada membuat banyak orang dan remaja melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana pendapat Ustadz dan cara menanganinya? Pertama, kalau bisa cegahlah dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan. Kalau itu Anda jadi kepala sekolah, jadi guru, maka berikan sanksi, berikan kekuatan dan tangan. Kalau nggak bisa, dengan lisan. Anda tidak boleh hanya diem saja. Kalau ada kemungkaran, Anda harus dengan lisan. Kalau ada video begitu, Anda harus mencegahnya. Dengan satu, tidak men-share kembali kepada orang lain dan menyetopnya sampai di Anda, dan Anda harus punya komitmen untuk tidak melakukan seperti itu. Yang ketiga, dengan hati, doakan. Anda sendiri berdoa tidak seperti itu, dan orang lain yang seperti itu segera sadar. Itu cara kita. Jadi kalau ada video gitu, malah jangan di-share kemana-mana. Ini bagaimana ya, minta komentar, jangan. Hanya berhenti kepada Anda. Ya, gitu. Apalagi ini ada video gini, kapan kita bikin seperti ini ya? Nah, itu berarti Anda itu ya, Adik, minimal berhenti sampai Anda. Ya, begitu. Ada lagi? Yang kedua dari Bu Akmita. Bagaimana sebaiknya orang tua kalau orangnya ada, biar beliau sendiri yang nanya. Oh, oke. Silakan Bu Akmita. Mana Bu Akmita? Saya aja dulu, Ustaz. Oh, Pak Deden langsung. Pak Deden. Kalau Pak Deden nggak nanya, ini ngetes. Enggak, Ustaz. Enggak, Pak Deden. Pak Deden belakangan, Pak Deden. Ya. Pak Deden hanya boleh jawab, nggak boleh nanya. Ya. Baik, Mbak Kuota sudah siap? Sudah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah saya bisa berinteraksi langsung dengan meskipun lewat online. Alhamdulillah. Satu yang ingin saya tanyakan, saya pertama tersentuh sekali dengan marah tadi, kata marah. Ya. Ya, karena saya sendiri orang yang mungkin agak sulit mengendalikan diri saat dalam keadaan marah seperti itu. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana sebaiknya orang tua dan guru dalam mengajarkan keteladanan kepada anak-anak. Sedangkan kita itu punya sifat yang mungkin keras gitu, Ustaz. Bagaimana cara memperbaiki diri dulu, kemudian bagaimana cara mencontohkan kepada anak. Terutama bagi orang tua mungkin di masa pandemik seperti ini mau tidak mau harus menghadapi anak-anak yang harus belajar di rumah, dan kita tahu banyak sekali video-video yang beredar di internet, kemarahan orang tua kepada anak saat mengajari belajar, saat anaknya nggak paham-paham, itu Masya Allah rasanya tuh nyawa itu sudah diubun-ubun gitu. Terus ini kok banyak banget ini ujian skripsi.
Ya mumpung ada Ustadz di depan Ya. saya nih. Pertama, Jarang-jarang saya ketemu sama Ustadz kondang. Ya, pertama ini nanti tidak akan bisa tuntas. Kenapa? Karena ini satu tema sendiri kaitannya dengan parenting. Oh Jadi iya. Mudah-mudahan nanti Ustadz bisa diundang lagi ya di acara parenting kami. Jadi khusus Amin. mengenai bagaimana pendidikan di dalam Islam parenting. Nah, karena maksud saya itu nanti ya contohnya treatmentnya. Rasulullah tadi itu, Ustaz. Ya, karena treatmentnya beda-beda. Ini secara spesifik kalau anak di usia bawah 7 tahun beda dengan di bawah 14 tahun. 14 tahun beda dengan anak 21 tahun. 21 beda dengan 30 tahun. Anak itu kalau anak-anak itu di bawah 7 tahun selalu idolanya adalah apa kata ibu saya, apa kata bapak saya. Oh, bapak saya gini, ibu saya begini. Itu di bawah 7 tahun. Mana anak seperti itu seperti raja. Seperti raja, maka diberikan yang terbaik, makanan terbaik, yang bergizi, segala macam, semuanya. Orang tua ngalah, nggak apa-apa. Yang penting, pokoknya makanan bergizi, itu serahkan. Raja kok yang terbaik. Itu. Tapi kalau usia 7 sampai 14 tahun, apa kata teman saya? Jadi dia lebih ta'aluknya, lebih nisbahnya kepada teman. Apa kata teman saya gini, teman saya gini. Karena dia lebih dekat. Tapi kalau 14 tahun sampai 21 tahun, egonya tinggi. Apa kata saya? Saya itu benar, yang lain ini. Oh, ibu itu tahu apa? Orang kuno itu. Saya kan milenial, ibu kan kolonial. Itu semuanya. Ya, gitu. Nah, jadi itu. Tapi kalau udah 40 tahunan Pak Deden ke atas, mohon maaf Bu Ina, ini dari wajahnya, saya nggak tahu usianya, tapi dari wajahnya kelihatan udah tua ya itu. Ya itu. Pak Iza juga gitu. Pak Iza kan udah bermuka tua. Ya ini. Ya. Enggak ini. Nah, mohon maaf, kalau orang sudah usia Pak Deden ke atas, itu apa kata Tuhan? Apa kata agama? Apa kata Allah? Jadi sudah tidak selesai dunia ini. Artinya apa? Apa kata teman, apa enggak penting. Ini secara agama. Apa kata Tuhan? Maka treatmentnya jadi berbeda. Nah, pertama, mendidik anak secara prinsip umum itu dengan qudwah, dengan uswah, yaitu dengan keteladanan. Maka pola pertama adalah mengajak, bukan memerintah. Kuping apa tanduk? Ayo kuping, dengar adzan enggak? Dengar. Sana ke masjid. Anaknya suruh ke masjid, bapak ibunya nonton TV. Itu berarti nyuruh. Ayo ke masjid, ya sama-sama ke masjid. Itu namanya ngajak. Ayo baca Quran, bapaknya juga baca Quran. Itu. Ayo sholat, semuanya sholat. Anak kecil jangan rokok. Lah bapak juga ngerokok. Lah bapak kan udah tua. Itu namanya dia menyuruh, bukan mengajak. Yang berikutnya itu bitadrij, yaitu step by step kata New Kid on the Block. Latar kabunna tobakon antobak, kamu harus mendidiknya step demi step. Nggak mungkin anak itu dinasihati sekali langsung berubah. Kalau gitu nggak perlu guru. Anda diangkat jadi guru itu karena anak itu beda dengan benda mati. Benda mati itu kalau dari atas jatuh pasti ke bawah. Itu benda mati. Tapi kalau anak dikejar anjing dari utara, belum tentu dia larinya ke selatan. Bisa ke timur, bisa ke barat, bisa ke selatan, bisa balik malah. Karena ini manusia, maka by proses take time, perlu waktu dan pakai proses. Nah, proses pembelajaran ini nggak cukup saya terangkan sekarang. Ini strategi marketing biar saya diundang lagi. Itu khusus mengenai parenting. Setuju nggak kalau gini nih nanti khusus itu sama? Setuju, Ustaz. Kalau perlu nggak usah pakai anak-anak. Jadi orang tua dan guru. Siap. Jadi khusus mengenai parenting itu. Ya itu. Setuju semuanya? Ya, tolong Pak Waryadi, tolong ini dicatat baik-baik. Pimpinan yang baik itu harus memperhatikan aspirasi pada anak buahnya. Kalau pengen berkah, ya itu. Tolong dicatat Pak Deden, Pak Waryadi, ini sudah jelas ya. Ya, itu kurang lebihnya itu. Jadi pertama, kalau memang itu punya sifat pemarah, sadar diri, maka kalau marah jangan berdiri. Usahakan dengan duduk. Duduk masih marah, bersandar. Bersandar marah, berbaring masih marah, kurang ajar, padahal sudah dalam tidur. Nah, itu keterlaluan, maka segera ambil wudhu, maka sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Niat nawaitu jangan marah. Dah, itu aja. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Geo. Silakan. Apakah pernah pada masa Rasulullah terjadi masa pandemi seperti sekarang ini? Dan bagaimana pesan beliau mengenai
cara menghadapinya. Ya, ada namanya ta'un. Cara menghadapinya, yang sudah kena jangan keluar, yang belum kena jangan memasukinya. Yaitu isolasi. Itu zaman Rasulullah. Gitu. Ada namanya penyakit ta'un, penyakit menular pandemi. Memang bukan corona. Nah, itu ya. Nah, ada di zaman Rasulullah ada. Sambil tetap berdoa. Ya. Selanjutnya dari Ustadz Pak Mul. Pak Mul. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ahmad. Mudah-mudahan dalam kesehatan sama saya mau bertanya tentang ini untuk remaja. Bagaimana ini sekarang kan zaman digital, terus kemudian media-media digital semuanya untuk remaja itu untuk bergaul agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu seperti apa? Mungkin. Terima kasih. Agak putus-putus, boleh diulang Mbak Faizah? Remaja gimana? Pada zaman serba modern ini dan digital saat ini, bagaimana sebaiknya remaja dalam bergaul, Ustadz? Ya, pertama memang ar-rajul aladin latas'al fal yangdur man yukhalil man qarini. Seseorang itu dalam keberagamaannya tidak usah ditanya. Lihat saja siapa teman dekatnya. Manjalis janis. Kalau dia duduk bersama dia, maka dia akan sejenis. Orang kena narkoba bukan karena orang tuanya, bukan karena gurunya, tapi karena teman dekat. Maka memang harus memilih, selektif teman dekat. Seleksi dari anaknya dan juga kontrol dari orang tuanya. Karena anak itu, yang kedua, dibuat suasana. Jadi anak di saat modern seperti ini ada suasana. Suasana apa? Suasana kondusif, suasana agama, di rumah, di keluarga, dan juga di masyarakat, tambah lagi di masjid. Tidak ada sesuatu benteng yang paling kuat kecuali masjid. Maka Nabi bersabda, kalau ada anak sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Dan kalau ada orang sering ke pasar, waktu itu tempat hiburan pasar, sekarang ke diskotik. Ke diskotik, maka sulit diharapkan kebaikannya. Karena tempat hiburan itu bukan tempat untuk kondisi keberagamaan. Ini diskotik syariah. Wah, jadi masuknya tok-tok assalamualaikum warahmatullahi lagunya qasidah. At-tahiyat, mabuk tapi islami. Alhamdulillah, masya Allah, nggak ada. Nah, jadi disitulah itu, maka diperlukan suasana. Yang ketiga perlu ilmu. Anak dibikin kajian, kalau perlu di sekolah suruh bikin kajian rutin. Yang penting Quran dan hadis. Jangan takut dicap radikal, nggak apa-apa. Orang harus tahu Quran dan hadis. Ya, itu semuanya. Kita harus membuat kajian rutin. Di rumah ada kajian. Baca Nail Autor, baca Riyadhus Shalihin, rutin. Itu. Yang berikutnya, perbanyak doa. Doa bagi anaknya sendiri, doa anaknya tidak doa, atau orang tua kepada anaknya. Di saat milenial ini tidak cukup penjagaan kita. Jangankan anak-anak, para suami-suami saja tidak cukup. Walaupun dia sudah dewasa, kadang-kadang mengkhawatirkan kita. Anak sekarang itu kekhawatirannya bukan lain jenis, malah sejenis lebih parah. Main dengan sejenis lebih parah, itu semuanya. Makanya nanti tidak ketakutan itu bukan hanya orang tua ke anak, istri ke suami lebih takut lagi. Nah, maka nanti ada doa khusus supaya suami itu tidak mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain bodi. Karena rumput tetangga lebih hijau. Di luar sana kutilang kurus tinggi langsing, wah cantik, di rumah pertumbuhannya melebar menyamping, sana kayak biola, di rumah kayak gentong. Nah, maka disitulah nanti diperlukan doa. Nah, itu kurang lebih untuk membentengi anak kita. Secara khusus lagi nanti memang agak detail di parenting supaya tema itu terbahas dengan, kalau perlu saya kasih simulasi. Nah, syukur kalau bisa bertatap muka sih. Itu saya kasih beberapa. Kenapa perlunya pendidikan? Karena anak itu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadolojo sangat tergantung pada orang tuanya. Begitu. Oke, Ustaz. Lagi? Ini terakhir ya. Dari Pak Deden, monggo.
pertanyaan yang terakhir. Deden tanggapan aja, nggak usah nanya. Ustaz. Ya. Mohon bertanya Ustaz. Jadi bagaimana nih caranya agar kami guru-guru dalam bekerja maupun anak-anak dalam belajar ini nggak bosen, nggak jenuh nih dalam kondisi pandemi ini. Sudah sangat terasa nih bosennya. Mungkin ada tips-tips dari Ustadz agar kita bisa tetap istiqomah dalam kesemangatan bekerja maupun belajar nih Ustadz. Itu saja mungkin. Pertama, catat 3 hal. Yaitu ahamiyah, kedua azimah, ketiga fadilah. Ahamiyah adalah pentingnya. Pentingnya pekerjaan ini. Pentingnya belajar. Orang kalau nggak tahu pentingnya belajar, pentingnya mengajar, selamanya dia tidak akan ada semangat. Hamazah atau semangat itu muncul kalau tahu pentingnya sesuatu. Orang tahu pentingnya ijazah, untuk cari ijazah, daftar saya dulu mau masuk UGM, karena saya double kuliah, IAIN sama UGM, itu mau antri formulir, itu cuma ngambil formulir dari subuh, karena tahu pentingnya ijazah. Yang kedua, mulianya jadi guru. Mulianya menuntut ilmu. Itu harus dipahami. Menuntut ilmu. Mohon maaf, orang kalau tahu pentingnya ijazah, mulianya ijazah, maka nanti naruhnya juga beda. Kalau anak kita nangis, pengen layang-layang, nggak mungkin dibikinkan layang-layang dari kertas ijazah. Itu. Kertas ijazah mau digunting, buat apa ini? Anak saya nangis, pengen layang-layang. Jadi pakai kertas ijazah. Padahal ijazah itu nggak usah susah-susah. Kita nyetak sendiri bisa. Profesor, doktor, almarhum, alhas, bisa. Bikin sendiri bisa. Cetakannya lebih bagus daripada ijazah-ijazah itu. Tulis tangan lebih jelek. Gitu. Nah, tapi tahu pentingnya. Yang ketiga, tahu keuntungannya. Fadilah. Kita mati dalam keadaan mengajar itu mati fisabilillah, matinya syahid. Dibanding mati sedang gosip, mau nengok rumah sakit aja ditilik dari mulai naik truk sampai mau turun, itu yang namanya budian, masya Allah, namanya butejo, itu isinya ghibah. Mati dalam keadaan seperti itu, kita tahu kemana? Nah, maka mati dalam keadaan ngajar, mati dalam keadaan belajar, itu fisabilillah, itu syahid. Itu. Untuk itu ada 8 kesadaran supaya tidak bosan. 1, kesadaran pertama, kerja adalah rahmat. Maka Anda syukuri, disyukuri. Karena kalau enggak disyukuri, silakan separuh dari guru-guru itu keluar. Nanti yang menggantikan 10 kali lipat, 100 kali lipat akan menggantikan. Sekarang lebih dari 7 juta orang menganggur. Yang di PHK sudah 3 juta lebih. Tambah pengangguran yang ada, hampir 9 juta sudah sekarang nggak punya kerjaan. Anda masih jadi guru, masih bisa. Nah, maka Anda syukuri. Nah, lihat yang di bawah, nanti Anda semangat. Yang kedua, kerja ini adalah ibadah. Maka karena ini ibadah, ada pertanggungjawaban di akhirat. Kerja ini adalah meningkatkan derajat di surga. Itu semuanya. Berikutnya, kerja adalah amanah. Karena itu amanah, maka tidak cukup tanggung jawab di dunia, tanggung jawab di akhirat. Kerja adalah aktualisasi, karena orang kalau tidak kerja, Anda tidak bisa membuat kebutuhan Atan Maslow itu, kebutuhan Anda tidak hanya sandang pangan papan, tapi kebutuhan atas rongga kepala dan rongga dada. Kepuasan untuk mengajar, maka kerja adalah pelayanan. Itu. Kerja adalah seni. Ya. Kerja adalah kehormatan. Nah, itu. Kerja adalah seni, maka Anda harus enjoy. Caranya gimana? Jangan terus, Pak Deden, itu kursinya menghadap ke situ terus. Kadang-kadang dimiringkan sedikit, kadang-kadang dikasih vas bunga, kadang-kadang. Dan perlu, karena orang cenderung untuk monoton. Nggak bisa. Itu. Tahu yang monoton? Kalau istri banyak, itu namanya poligami. Iya. Kalau istri cuma 1 itu monoton, ya itu. Nah, makanya itu pakai bergaya. Nah, Quran sisi menyebut istrimu adalah ladangmu. Ini ada anak-anak nggak enak mau menyampaikan ya. Maka datangilah dari mana saja. Jadi diperlukan. Rasulullah aja kadang-kadang dengan istrinya ambil korden apa? Keliling. Ngapain Rasulullah? Kita mengingat kembali waktu jadi manten supaya tidak monoton.
Maka sesekali Bapak Ibu kadang-kadang ambil korden terus disampaikan berdua terus keliling kampung. Wah, itu untuk mengingat supaya ada kurang lebihnya begitulah itu. Mohon maaf, saya masih ada Zoom meeting berikutnya nanti 9:30 ya. Dan nanti kalau belum selesai boleh di Instagram saya di @ustadzwijayantoofficial. Atau nanti live saya jam 11:30 nanti saya live di TV One. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Terima kasih. Ya, kurang lebih mohon maaf kalau ada jam yang patah jangan disimpan dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Kupat tutui santen manawi lepat nyuwun pangapunten. Mohon maaf kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang tolong Pak Deden suruhan Faizah untuk menelpon saya lagi. Ya, saya rasa itu beli rumah di Kota Bekasi. Setelah ceramah panitia jangan lupa bukan itu ya. Enggak, saya enggak butuh amplop. Amplop itu saya buangi tiap hari. Saya enggak butuh. Isinya pun enggak saya pikirkan, saya enggak pernah mikirkan isi itu. Itu sudah tugasnya Faizah ya. Saya lagi kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum, walau muafiq yang muthalib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah doa. Ustadz, mohon maaf untuk menutup acara ini dengan doa Ustadz agar menambah keberkahan di webinar kali ini. Yang doa Pak Safi. Ya. Oh. Ya. Pak Guru Agama mungkin ada beberapa tanggapan dan doa. Ya, Pak, ada enggak yang Pak Guru Agamanya hadir enggak? Ya, karena biar membuat highlight dan menekankan pada anak-anak, karena lebih tahu tentang anak-anak kan guru di situ. Tolong Pak Guru Agama. Karena mohon maaf doa itu nggak masuk dalam kontrak kemarin. Ya. Enggak. Mohon maaf, Afan. Saya mau menyiapkan ini 9:30 saya masalahnya saya dengan teman-teman di Jepang. Jadi perlu ini. Jadi dengan kedutaan Jepang ini jam 9:30. Mohon maaf. Baik Ustaz, terima kasih. Yes, terima kasih Ustaz. Mohon maaf biar Pak Guru dan Pak Deden bisa nambahkan. Jadi tidak usah ini. Baik, saya rasa itu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak War aja Bu Faizah. Pak War, Bu Faizah. Pak War. Ya. Pak Waryadi. Bisa ditutup dengan doa Ustaz, Pak Waryadi. Mohon untuk ditutup dengan doa. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, anak-anakku, mari kita tutup taklim ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan memberikan keberkahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah webinar Maulid Nabi kali ini. Kami selaku pemandu acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga dengan acara kegiatan webinar ini dapat menambah keimanan kita semua, semoga dapat mengamalkan, meneladani akhlak Rasulullah dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.